Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu 1. Salsabila Tasya Erlinda, NPM 19010120. Yang kedua, Erlangga Adi, NPM 1901010122. Yang ketiga, Doni Fikri Akbar, NPM 1901010129. Yang keempat, Melinda Puspa Dewi, NPM 1901010140. Yang terakhir, Maulita Riztuningrum, NPM 1901010174. Maulita Riztuningrum akan menjawab pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi budaya organisasi. Di dalam suatu ilmu manajemen, budaya dan lingkungan organisasi itu adalah hal yang saling berkaitan dan sangat penting karena merupakan salah satu cara para manajer dalam melakukan suatu aktivitas manajemennya untuk mencapai suatu tujuan dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Seiring berjalannya waktu juga, tipe-tipe organisasi itu pun semakin banyak. Budaya organisasi juga sering berubah sejalan dengan berubahnya lingkungan organisasi. Para manajer diharapkan mampu beradaptasi dan menjawab kebutuhan dalam proses organisasi. Selain budaya organisasi, lingkungan eksternal juga mempengaruhi proses jalannya suatu organisasi. Para manajer harus dituntut untuk mempunyai inovasi-inovasi dan dari perubahan lingkungan eksternal yang seringkali berubah, bukan sebaliknya. Lingkungan eksternal sendiri sangat mempengaruhi budaya organisasi yang melalui dua aspek. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum ini adalah dimensi yang terdiri dari beberapa rangkaian seperti dimensi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik hukum, dan politik internasional, serta kekuatan yang ada di luar organisasi yang berpengaruh besar dalam perusahaan. Yang kedua, ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini merupakan suatu hubungan organisasi maupun kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja dan memiliki suatu hubungan langsung dengan perusahaan, seperti kompetitor yang bersaing dalam memperebutkan suatu sumber daya, pelanggan, pemasok, dan juga partner strategis. Maka dari itu, lingkungan eksternal tersebut adalah merupakan faktor utama dalam suatu pengaruh budaya organisasi secara tidak langsung dan berdampak pada perusahaan sehingga dapat merubah budaya yang ada di organisasi tersebut. Oke, kemudian yang kedua yaitu terdapat 3 tingkatan budaya perusahaan, yakni yang pertama yaitu hal-hal yang dapat dilihat, kemudian yang kedua nilai-nilai, dan yang ketiga yaitu asumsi-asumsi. Jelaskan dan berikan contohnya. Oke. Nomor 2 ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, poin pertama yaitu artefak, berkaitan dengan simbol-simbol, cerita, ritual, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu value atau nilai-nilai berkaitan dengan apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya, dan nilai-nilai atau keyakinan yang mendukung. Yang ketiga yaitu assumption atau asumsi, yaitu berkaitan dengan keyakinan mendasar tentang seseorang atau individu, pandangan, sifat dasar manusia sebagainya.
Yang kedua ini mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan budaya adaptif dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan perusahaan. Menurut referensi yang saya baca tentang budaya adaptif, budaya adaptif ini merupakan sebuah budaya organisasi di mana karyawan mengalami sebuah perubahan di organisasi tersebut serta perbaikan di dalam proses internal yang sistemnya itu berkelanjutan. Kemudian pengaruh budaya adaptif terhadap perusahaan. Budaya perusahaan adaptif memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap tekanan internal dan eksternal. Budaya ini secara konsisten mendukung lingkungan psikologis positif dan akan memastikan tenaga kerja mereka akan lebih tahan terhadap stres. Jadi pengaruh budaya adaptif terhadap perusahaan mungkin sangat dirasakan di era globalisasi saat ini. Karena sebuah perusahaan jika memiliki perubahan adaptif atau budaya adaptif, mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan serta mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga meningkatkan kinerja pada perusahaan, pola pikir pada karyawan, serta lingkungan dalam perusahaan tersebut akan berkembang. Jelaskan 4 jenis budaya perusahaan, yakni budaya penyesuaian, budaya pencapaian, budaya keterkaitan, dan budaya konsistensi. Budaya penyesuaian yaitu di mana seseorang harus menyesuaikan budaya yang ada di lingkungannya, di mana pemimpin perusahaan harus mengambil keputusan yang beresiko tinggi, dan manajer juga harus mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk mengenali, memahami, dan mengartikan sinyal-sinyal dari lingkungan ke dalam respon perilaku yang baru secara cepat. Yang kedua, budaya pencapaian sangat baik bagi organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan, keharusan untuk adanya fleksibilitas dan melakukan perubahan budaya yang berorientasi pada hasil. Ini menghargai persaingan, keagresifan, inisiatif, perorangan, dan kerelaan untuk bekerja sama dan lama untuk mencapai hasil. Yang selanjutnya, budaya keterlibatan. Budaya ini menekankan fokus pada internal perusahaan, di mana keterlibatan dan peranan seseorang pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungannya. Lingkungan eksternal perusahaan yang terus berubah. Budaya konsistensi menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan agar tetap stabil. Artinya, karyawan harus mematuhi aturan dengan cermat dalam menyesuaikan diri supaya budaya konsistensi yang ada di perusahaan dapat mendukung serta menghargai dengan cara yang modis atau memberikan prestasi bekerja. Salah satu bentuk dari perusahaan memotivasi karyawannya sehingga mereka dapat rasional dalam bekerja di perusahaan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Tasya Alinda, NPM 1901010120 akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang pertanyaannya adalah jelaskan yang dimaksud dengan kepemimpinan budaya dan bagaimana pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yaitu kepemimpinan budaya adalah budaya kepemimpinan tercipta ketika setiap orang di dalam perusahaan itu diperdayakan untuk berpikir seperti seorang pemilik perusahaan, dan pengaruh kinerja terhadap perusahaan yaitu berpengaruh penting, karena menurut saya perusahaan itu jika kebudayaan itu sangat bagus maka bisa memajukan perusahaan tersebut dan kinerja karyawannya juga sangat bagus. Terima kasih.